Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Aulia Sofiana dengan NIM P071311251102. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Kemenkes Mataram dengan jurusan Gizi, Prodi Sarjana Gizi dan Dietetika. Saya akan menjelaskan materi tentang negara hukum atau rule of law dengan dosen pengampu Bapak Zedi Mutakin, SPD, MPD. Latar belakang. Negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani kuno. Dalam buku The Republic, Plato berpendapat bahwa mencapai negara yang ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Oleh karena itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof. Namun, dalam buku The Statesman dan The Law, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan merupakan bentuk paling baik kedua yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintah yang dapat mencegah kemerosotan kekuasaan merupakan pemerintah oleh hukum. Dalam konsep the rule of law, yang artinya dalam negeri tersebut yang memiliki kekuasaan tertinggi atau sovereignty merupakan hukum, bukan kekuasaan atau jabatan, bukan hukum yang tunduk pada kekuasaan, namun kekuasaan yang tunduk pada hukum. Dalam negara hukum dilarang untuk melakukan perintah autoritarisme dan totalitarisme. Autoritarisme merupakan kehendak untuk memerintah atas kekuasaan sendiri, sedangkan totalitarisme merupakan kehendak memerintah dalam melakukan pengamatan kekuasaan secara total pada negara. Apa yang dimaksud dengan negara hukum atau rule of law? Negara hukum atau rule of law adalah sistem pemerintah yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Untuk mewujudkan negara hukum yang sempurna, kita dapat membentuk komitmen dari pemerintah dan masyarakat untuk menegakkan keadilan secara adil. Bagaimana penerapan hukum di Indonesia? Sebagai negara hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan, Indonesia menerapkan prinsip rule of law sebagaimana tercatat dalam UUD Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum, dan dalam Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi, semua warga negara kedudukannya sama di mata hukum, dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya. Dan yang terakhir dalam Pasal 28D Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum. Menurut Jimli Asidik, ada 4 rumusan tentang pemenuhan konsep rule of law di Indonesia. Yang pertama, adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi. Yang kedua, mengikuti prinsip pemisahan serta pembatasan terhadap kekuasaan. Yang ketiga, adanya jaminan hak asasi manusia. Yang keempat, adanya kebebasan dan tidak memihak yang dapat menjamin
persamaan setiap warga negara di mata hukum dan dapat menjamin keadilan bagi setiap warga negara termasuk pada wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam negara hukum atau rule of law memiliki dua unsur penting, yaitu legal determination atau kepastian hukum dan justice atau keadilan. Kedua unsur tersebut dianggap sangat penting dalam sistem hukum yang demokratis dan berkeadaban, karena negara hukum harus memiliki aturan dan keadilan dalam penerapan hukum tersebut. Apa yang dimaksud dengan legal determination atau kepastian hukum? Kepastian hukum merupakan hukum yang harus bersifat jelas. Setiap masyarakat harus mengerti dengan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara langsung akibat dari perilaku yang telah dilakukannya dan akan dikenakan sanksi jika melanggar hukum. Hukum dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk berperilaku lebih baik. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan justice atau keadilan? Justice atau keadilan bersifat sebagai aturan hukum, namun hukum juga harus menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya. Hukum tanpa adanya keadilan hanya bisa menjadi formalisme dan penindasan bagi warga negaranya yang secara hukum sah namun tidak adil secara moral. Oleh karena itu, keadilan dalam prinsip rule of law terdiri dari perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan di hadapan hukum, hingga penegakan hukum yang proporsional dan tidak diskriminatif, yang artinya bahwa keadilan berfungsi untuk memastikan hukum dijadikan sebagai alat perlindungan untuk rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan bagi para pejabat. Apa tujuan dari negara hukum? Negara hukum memiliki tujuan yang pertama sebagai penegakan supremasi hukum atau supremasi of law, yang dimaksud dengan hukum menjadi posisi tertinggi dalam negara pemerintahan. Pemerintah, pejabat negara, serta warga negara harus tunduk pada aturan hukum. Dengan adanya keadilan, hukum negara dapat menghalangi terjadinya tindakan sewenang-wenang, karena dalam setiap kebijakan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Hal tersebut menjadi salah satu cara untuk menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara. Yang kedua, adanya menjamin persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Artinya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa memandang status sosial, jabatan, atau kekayaan. Hukum menjadi alat keadilan yang tidak membeda-bedakan warga negaranya. Dengan prinsip ini, negara ini diharapkan dapat memberikan hak-hak yang sama kepada setiap warga negaranya tanpa melihat dari jabatan atau status sosialnya. Yang ketiga, adanya hak asasi manusia atau protection of human rights, yang berarti adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks rule of law, hukum dijadikan sebagai pelindung bagi warga negaranya yang terdiri dari kebebasan berpendapat, kebebasan memilih agama, hingga perlindungan terhadap tindakan yang tidak manusiawi.
Oleh sebab itu, negara hukum bukan hanya untuk menegakkan aturan, namun juga memastikan kebebasan individu dihormati oleh negara. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintah. Dalam negara hukum, kekuasaan juga harus dibatasi oleh hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kekuasaan yang artinya ketika kekuasaan hanya berpusat pada satu pihak. Dengan adanya pembatasan kekuasaan, diharapkan tidak ada tindakan penyalahgunaan terhadap kekuasaan yang dapat merugikan rakyat. Yang kelima, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, yang artinya dalam negara Indonesia, hukum harus sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, penegakan hukum tidak hanya bersifat membatasi, namun juga harus melihat dari kemaslahatan rakyat. Negara hukum tidak hanya menegakkan aturan, namun juga untuk mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, dan yang bermartabat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.